Bayangkan, kamu pergi ke rumah sakit untuk berobat, tetapi tanpa kamu sadari, tubuhmu dijadikan bahan eksperimen. Tanpa izin, tanpa peringatan, tanpa harapan untuk selamat. Ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah sebuah sejarah kelam yang terjadi di Amerika Latin. Tempat di mana eksperimen medis rahasia dilakukan oleh perusahaan farmasi dan pemerintah asing terhadap masyarakat yang tidak bersalah. Pada pertengahan abad ke-20, banyak negara di Amerika Latin berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemiskinan merajalela, banyak masyarakat tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak, dan pemerintahan korup membuat keadaan semakin memburuk. Melihat situasi ini, beberapa perusahaan farmasi internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, melihat peluang. Mereka membutuhkan tempat untuk menguji coba obat-obatan baru, dan di negara-negara berkembang ini, aturan hukum lebih longgar. Banyak penduduk lokal yang putus asa dan mau menerima pengobatan gratis tanpa mengetahui resikonya. Dan begitulah dimulainya serangkaian eksperimen medis mengerikan yang hingga hari ini masih jarang diketahui oleh dunia. Salah satu kasus paling terkenal terjadi di Puerto Rico pada tahun 1950-an. Pada saat itu, pil kontrasepsi baru sedang dikembangkan. Namun, sebelum disetujui untuk digunakan secara luas, perusahaan farmasi Amerika Serikat memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu pada wanita miskin di Puerto Rico. Ribuan wanita diberikan pil dengan dosis yang lebih tinggi dari batas aman. Mereka tidak diberitahu bahwa ini adalah eksperimen. Hasilnya, banyak yang mengalami efek samping mengerikan, termasuk pendarahan hebat, nyeri kronis, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Para peneliti mencatat setiap efek samping, tetapi mereka tidak menghentikan eksperimen ini. Mereka ingin tahu sejauh mana tubuh manusia bisa bertahan, dan mereka tidak peduli dengan korban-korbannya. Kisah yang lebih mengerikan terjadi di Guatemala. Antara tahun 1946 hingga 1948, ini adalah salah satu eksperimen medis paling brutal yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, bekerja sama dengan ilmuwan lokal. Dalam eksperimen ini, lebih dari 1.500 orang, termasuk tahanan, pasien rumah sakit jiwa, bahkan anak-anak, secara sengaja diinfeksi dengan penyakit sifilis dan gonore, tanpa mereka sadari. Beberapa dari mereka bahkan dijanjikan pengobatan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya dijadikan objek penelitian. Mereka menderita, tubuh mereka rusak, dan sebagian besar dari mereka meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Eksperimen ini akhirnya terbongkar beberapa dekade kemudian, dan pada tahun 2010, pemerintah Amerika Serikat akhirnya meminta maaf. Tapi bagi para korban, permintaan maaf itu datang terlambat, sungguh sangat terlambat. Mengapa mereka melakukan semua ini? Jawabannya sederhana: uang dan kekuasaan. Perusahaan farmasi ingin mengembangkan obat dengan cepat dan murah, tanpa harus melewati prosedur ketat di negara mereka sendiri. Jadi, mereka melakukannya di negara yang lebih miskin, di mana orang-orangnya dianggap tidak berharga. Mereka mengklaim bahwa ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah eksploitasi manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah eksperimen semacam ini masih terjadi? Beberapa investigasi mengungkap bahwa di beberapa negara miskin, uji coba obat masih dilakukan dengan cara yang meragukan. Bedanya, sekarang lebih sulit dilacak karena teknologi yang semakin maju dan mereka melakukannya dengan cara yang lebih tertutup.
Sejarah ini mengajarkan kita bahwa ketika ilmu pengetahuan digunakan tanpa etika, akibatnya bisa sangat mengerikan. Kita harus lebih sadar dan kritis terhadap industri medis dan farmasi. Karena siapa yang tahu, mungkin saat ini eksperimen seperti ini masih terjadi di suatu tempat di dunia ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.